tipe pemimpin atau bos? Pemimpin. Mendahulukan pribadi atau publik? Publik. Punya staf jujur atau cerdas? Jujur. Selamat pagi Ibu Eva Laida. Pagi Mbak Putri. Iya Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Sehat ya? Mudah-mudahan disehatkan. Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya. Amin. Betul. Di tengah yang kondisi yang seperti ini, yang paling penting adalah sehat supaya kerjaan juga bisa lancar. Baik Ibu, kali ini pagi ini saya akan membahas tentang nilai-nilai profesionalisme dan Pancasila yang bisa kita aktualisasikan sebagai pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan Kementerian Perindustrian. Nah, kali ini saya sudah bersama Bu Eva Laida. Ini saya mengundang Ibu Eva karena saya melihat Ibu Eva sangat pantas untuk dijadikan role model dengan kapasitas yang beliau miliki dan juga pengalaman serta etos kerja sehari-hari yang sangat profesional dan disiplin. Oke, sebetulnya nilai-nilai apa sih Bu yang Ibu pegang setiap hari saat sudah terjun langsung menjadi PNS sampai detik ini? Menurut saya pribadi ya, karena kalau kita melihat banyak berseliweran berita-berita cerita tentang gimana sih etos kerjanya PNS yang menurut masyarakat umum mungkin masih sangat rendah gitu. Dan itu juga image yang saya dapat waktu saya pertama kali melamar jadi PNS. Dulu pengennya santai aja, masuk PNS itu pengennya santai, terus yang dikejar cuma pengen sekolah. Tapi ketika saya masih jadi CPNS itu 2006 itu kebetulan saya dapat eselon 1 yang sangat concern dengan anak baru. Dalam artian mereka menjaga kami yang anak baru ini punya idealisme yang baik di tengah faktor lingkungan sistem ke-PNS-an. Ya, habis jam kerja, pulang jam kerja itu kami langsung dikumpulkan, di briefing sama beliau langsung, dikasih tugas langsung sama beliau, disuruh bikin analisa macam-macam dengan harapan kalian tuh jangan sampai sayang lah udah belajar tinggi-tinggi terus bukan terkontaminasi mungkin ya, karena istilah beliau itu kehidupan di PNS itu seperti berjalan di suatu jalan kecil, kanan kirinya itu got kata dia. Ya keserempet dikit kakinya bakal kecemplung gitu, dan yang anak-anak baru yang kecemplung itu sudah banyak dan sulit untuk ditarik lagi keluar dari lumpur. Ada lagi yang beliau sering bilang tuh seperti mutiara di dalam lumpur kata dia. Jadi kita tuh harus bisa melatih diri kita sendiri untuk nunjukin kepada pimpinan kita, kepada rekan-rekan kerja kita bahwa kita memang punya kapasitas, dan saya nggak pernah kecewa ketika mungkin orang menilai menurut mereka kualifikasi hasil kerja kita tuh kurang memuaskan. Jadi menurut saya itu suatu masukan yang baik ketika saya pernah dibilang waktu ketika saya baru pindah dari inspektorat ke Dijen IKM itu agak-agak shock culture juga. Ketika pindah ke IKM harus terjun langsung, waktu itu karena bukan di sekretariat ya, saya langsung di Direktorat Jenderal, dan which is kerjaannya sangat beda banget dengan di sekretariat. Nah, termasuk gimana cara kita menyampaikan hal-hal yang mungkin lebih merakyat ya, atau lebih mudah dipahami orang awam ya Bu ya. Lebih mudah dipahami oleh mereka gitu.
Kalau bisa disimpulkan sedikit Bu, nilai-nilai apa yang waktu itu Ibu dapatkan? Kalau bisa di 3 kata atau apa? Tentang profesional atau tentang kejujuran? Bekerja secara profesional, kemudian apa ya? Jujur ya, dan bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, saya berusaha menyelesaikan pekerjaan seselesainya. Kemudian mungkin juga harus kalau saya banyak belajar untuk mengurangi keegoan ya. Dalam artian karena merubah dari kerja yang independen menjadi ke teamwork itu, saya harus bisa men-share karena kadang saya pikir ini saya kalau saya ngerjain sendiri sebenarnya lebih mudah ngolah data kayak gini itu saya bisa ngerjain sendiri gitu. Tapi ketika saya sudah jadi waktu itu eselon 4 kalau semua saya kerjain sendiri, terus anak buah saya, rekan saya, informasi saya pegang sendiri juga nggak baik buat saya gitu, apalagi buat organisasi. Ya belajar dari situ. Saya nilai-nilai yang saya terima selama saya 4 tahun di inspektorat itu yang membekali saya, menguatkan saya lah ketika saya masuk ke dunia baru lagi nih, kan kemampuan kita sendiri. Menurut Ibu sebetulnya seperti apa sih gambaran PNS yang seorang PNS itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan tusinya, dan mungkin dan bisa menghasilkan mungkin perubahan-perubahannya. Perubahan itu dalam artian dia bisa menghasilkan manfaat buat organisasinya, dan kemudian juga terhadap lingkungan kerjanya. Itu salah satu yang menurut saya ideal, seorang PNS yang bisa menyelesaikan kerjaannya, tapi dia juga bisa membawa lingkungan kerjanya untuk bisa ikut bekerja dengan baik, seperti itu. Betul. Nah Ibu, kita masuk ke nilai-nilai tentang nasionalisme nih. Ibu pasti udah paham betul nih tentang nilai nasionalisme. Secara konkret Bu, Ibu bisa menggambarkan seperti apa atau bagaimana kita bisa mendeliver nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan sehari-hari, khususnya di lingkungan kerja? Nilai seharusnya ya, kita sebagai ASN, sebagai pegawai pemerintah, itu harusnya lebih memiliki jiwa nasionalisme yang lebih tinggi dari mereka, menurut saya. Gitu. Apalagi dengan keberagaman di ASN itu pasti harusnya cukup lebih tinggi dibanding yang di dunia swasta ya. Karena kalau di dunia swasta kan apalagi kalau kayak perusahaan keluarga atau perusahaan itu kan bisa merekrut sesuai dengan keinginan mereka gitu kan. Karena kalau di ASN ini kan ya milik publik, jadi segala macam etnik, suku, agama itu bisa masuk di situ. Nah kemudian di situ saya melihat peran kita sebagai ASN itu sebagai pelayan publik, kalau tidak punya nasionalisme yang tinggi, tentunya mendeliver tugas-tugas yang sudah diberikan itu tidak nyampe gitu loh. Dalam artian kalau ketika itu didistorsi dengan ada distorsi dengan pengaruh-pengaruh yang akan merusak nasionalisme, itu menurut saya udah nggak sejalan lagi gitu dengan yang sudah ditugaskan, atau kita punya etika yang sudah ketika kita dilantik gitu kan, kita sudah punya nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi oleh ASN. Betul. Nah, ini yang jadi di tengah pergaulan pun nanti ketika kita turun langsung ke IKM khususnya, yang kita temuin pun beragam kan. Nah, ini yang
sebagai ASN itu kita harus nunjukin itu gitu. Kita juga sebagai role model bagi masyarakat umum bahwa si aparat ini itu melayani publiknya itu sama gitu, adil, proporsional apalah ya, tanpa diskriminasi betul ya. Tanpa diskriminasi. Nah itu yang menurut saya harus dipegang oleh para ASN gitu Mbak Putri. Betul. Nah ini Bu, yang terakhir nilai-nilai Pancasila Bu. Tadi kan soal nasionalisme, kalau sekarang nilai-nilai Pancasila. Menurut Ibu yang paling Ibu kedepankan nih di antara 5 itu, kira-kira yang mana? Yang paling bisa kita lakukan di lingkungan terdekat? Saya secara pribadi, saya juga punya banyak teman yang mulai dari SD sampai sekarang juga masih berkawan. Nilai-nilai Pancasila ini ketika kita terapkan di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan kerja sangat relevan banget gitu. Dan mulai dari sila pertama, terus kemudian kita juga harus bagaimana kita harus bermufakat pada saat kita itu entah rapat di lingkungan kecil ataupun ketika kita masuk ke suatu organisasi ataupun kita ditunjuk sebagai perwakilan, itu kita juga harus bisa menyuarakan visi dari organisasi kita secara baik gitu. Kemudian bagaimana ketika untuk kita menjalankan tugas kita ke IKM, itu kita bisa menyusun kegiatan yang seadil mungkin, seproporsional mungkin, sehingga bukan dari faktor kedekatan dalam artian ini sangat mudah khususnya bagi teman-teman di ASN itu menyusun kegiatan based on secara subjektif gitu kan. Banyak senior saya termasuk eselon 2 itu ketika masuk ke IKMA itu merasa kita tuh kayak amalnya banyak ya gitu. Ya karena kita ngerasa emang bukan uang kita sih gitu kan, tapi melalui kita melalui kita itu kita bisa memberikan kegiatan, memberikan bimtek, memberikan hal-hal yang baik gitu ke IKM atau ke masyarakat langsung. Ibu, yang terakhir kita main kuis tebak cepat ya Bu ya. Mana di antara 2 pilihan ini yang paling mendekati kepribadian Ibu atau paling Ibu sukai? Ibu tipe pemimpin atau bos? Pemimpin. Mendahulukan pribadi atau publik? Publik. Punya staf jujur atau cerdas? Jujur. Pilih makan sehat atau istirahat teratur? Istirahat teratur. Membaca atau olahraga? Membaca. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Eva, makasih banyak udah mau ngobrol dengan saya, sudah mau membagi ilmunya selama bekerja di IKMA dan di lingkungan Kemenperin, khususnya di Inspektorat Jenderal, dan sudah berbagi cara-cara atau nilai untuk beradaptasi serta bertahan menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Karena ternyata ini saya baru mulai, masa depan saya masih panjang, saya juga harus banyak belajar dari lingkungan sekitar, salah satunya dari Bu Eva di Satker saya sendiri. Ini makanya saya pilih Ibu sebagai role model saya di Ditjen IKMA. Terima kasih Bu Eva, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat selalu. Salam sehat ya Mbak ya. Iya, terima kasih Bu. Yuk. Gitu.